Pergi ke pasar belikan kakap. Kenalin nih, Circle Insaf. Besar dalam perkembangan sains dan teknologi. Nah, kalau teman-teman juga jadi ahli di bidang sains dan teknologi, kita bisa mengharumkan nama Islam dan memberikan bagi manusia. Yang jelas ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Nah, makanya itu teman-teman, dengan ilmu sains dan teknologi, teman-teman bisa bikin inovasi-inovasi baru yang bisa mempermudah hidup kita. Misalnya bikin aplikasi buat belajar ngaji yang lebih interaktif gitu, atau bikin bot-bot yang bisa bantu pekerjaan rumah. Kalau bisa bikin bot azan gitu di tele dan di amas ya, semacamnya gitu. Itu buat jadi inspirasi pahala jariah gitu, yang pahalanya akan terus mengalir. Nah, tapi kenapa banyak anak muda muslim yang malah jauh dari sains dan teknologi? Anggapannya apa? Anggapannya teman-teman, sains itu susah. Banyak yang mikir kalau sains itu susah dan cuma bisa dipahami oleh orang-orang pintar. Kita juga harus menyeimbangkan agama dan dunia yang tidak bisa dipisahkan. Agama itu sangat penting, jangan sampai melupakan dunia juga. Ingat, agama mengajarkan kita untuk terus belajar dan mengembang diri. Karena apa teman-teman? Karena sebentar lagi teknologi akan dikuasai AI. Makanya teman-teman harus bisa menggunakan teknologi tersebut. Jangan sampai kita kalah sama AI gitu. Intinya teman-teman, kita sebagai anak muda muslim harus punya mindset yang terbuka terhadap perkembangan sains dan teknologi. Jangan sampai kita tertinggal dan malah jadi penonton di zaman serba digital ini. Karena bakalan banyak kena tipuan gitu, dan bahkan akan dijajah sama orang yang menguasai teknologi. Mungkin kalau zaman dulu gitu, orang yang nggak bisa baca disebut buta huruf. Namun di zaman sekarang, orang yang buta huruf itu yang gaptek teman-teman, dan disebut buta teknologi. Siapa lagi nanti yang bisa melawan hoak-hoak yang dibikin oleh barat, oleh AI barat gitu. Kalau kita tidak menguasai teknologi, lihat coba teman-teman buka di Facebook, di TikTok, banyak promosi-promosi judi online pakai suara para ustadz gitu. Banyak umat Islam tertipu. Makanya ini bahayanya di sini kalau kita tidak menguasai teknologi sains gitu. Apalagi AI di zaman sekarang, makin dibodoh-bodohilah umat Islam. Yuk teman-teman, mari kita sama-sama jadi generasi muda muslim yang cerdas, yang kreatif dan bermanfaat bagi umat. Mari kita belajar dari para pendahulu kita di masa The Golden Age, jadi masa kemasan Islam, The Golden Age of Islam, zaman emas ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa Kesultanan Islam, dunia Islam mengalami periode keemasan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Para ilmuwan muslim memberikan kontribusi yang sangat besar dalam berbagai bidang, seperti matematika, astronomi, kedokteran, kimia, fisika, ini teman-teman. Nah, sedangkan di agama lain, ketika meninggalkan doktrin gereja dan memisahkan agama dengan kehidupan, justru membuat mereka maju. Seperti Renaissance, membentuk dunia modern. Dengan kebangkitan ilmu pengetahuan, seni dan pemikiran kritis, Renaissance menjadi momen penting dalam sejarah peradaban manusia. Belum lagi revolusi industri besar-besaran, langsung pesat kemajuannya ketika meninggalkan doktrin gereja, teman-teman. Kebalikan gitu. Makanya tak heran jika kita melihat dunia muslim saat ini terpuruk, lemah. Lihat Palestina. Siapa negara yang bisa membantu kemerdekaan Palestina? Dan negara muslim saat ini mereka hanya bisa bersembunyi di bawah ketiak Amerika, karena mereka lah yang menguasai teknologi dan sains pada zaman sekarang. Nah, makanya jika kita lihat sejarah teman-teman, perbedaan antara Eropa di zaman kegelapan dan Islam yaitu justru di masa keemasan. Eropa di zaman kegelapan, bayangin teman-teman, kalian tinggal di rumah yang gelap, bau, dan penuh tikus, gak pernah mandi itu jarang banget, pakaian kotor dipakai berhari-hari, makanannya juga seadanya, seringkali basi atau kurang gizi. Pokoknya hidup mereka tuh kayak lagi main game survival gitu, yang sangat sulit. Belum lagi wabah penyakit, karena mereka tidak pernah mandi. Kebayang teman-teman, gak mandi sebulan gimana rasanya gitu.
eta daki geus ngadina siga combro garing adalah bagian dari hukuman dari Tuhan gitu. Jadi mereka panik dan malah makin tidak terkendali, banyak kematian. Nah, pelajarannya kalau sekarang diibaratkan seperti COVID-19, kalau karena sekarang zamannya sudah modern, jadi lebih siap, kesehatan lebih buat nyegah, ada vaksin, ada obat dan lain-lain. Kita tahu pentingnya kebersihan dan jaga jarak. Kemudian jika Black Death itu pengingat kalau kebersihan, sains dan kerjasama manusia itu penting banget buat mencegah hal-hal yang mengerikan seperti Black Death tadi. Jangan terlalu membanggakan akal. Karena apa teman-teman? Karena kita ini makhluk dan tentu makhluk itu punya sifat lemah, terbatas dan membutuhkan yang lain, termasuk mereka para ilmuwan, dokter dan lain-lain yang terlalu mendewakan akal dan logika. Ini aku kutip sedikit tentang mekanika kuantum, sederhanakan dulu bahasanya. Fisika atau sains seperti yang teman-teman tahu disebut ilmu pasti karena mengukur sesuatu secara pasti, seperti mengukur secara akurat di mana jatuhnya rudal ketika ditembakkan dengan sudut dan kecepatan tertentu, atau memprediksi kapan teman-teman akan sampai di satu tempat dengan mengukur jarak dan kecepatan kendaraan dari GPS. Nah, anehnya ketika para ilmuwan mencoba menerapkan ilmu ini pada makhluk terkecil di alam semesta, yaitu partikel, dalam mekanika kuantum, hukum-hukum fisika seakan-akan runtuh seketika, teman-teman. Mereka sama sekali tidak bisa memprediksi secara akurat posisi maupun kecepatannya, dalam arti hakikat partikel itu sendiri tidak bisa ditebak. Hanya Rasulullah satu-satunya orang yang pernah berkendara melebihi kecepatan cahaya. Makanya teori relativitasnya Einstein, di mana jika ada seorang yang melebihi kecepatan cahaya, maka akan mengalami dilatasi waktu atau pelambatan waktu. Bahkan di teorinya, jika masuk dimensi yang lebih tinggi, di sini kan Rasulullah di Sidratul Muntaha jelas ini adalah dimensi yang paling tinggi di alam semesta. Maka kita bisa melihat masa lalu dan masa depan di waktu yang bersamaan. Makanya tidak heran bahwa Rasulullah bisa bicara dengan Nabi sebelumnya dan juga bisa lihat masa depan umatnya dan juga lihat penghuni surga dan neraka pada waktu itu di Sidratul Muntaha. Tapi ini bukan dalil ya teman-teman. Ini hanya cocokologi sains dan perlu digarisbawahi, jika berhadapan dengan wahyu maka jangan dirasionalkan atau logikakan. Cukup seperti Abu Bakar. Ketika banyak orang yang meragukan kebenaran Isra Mi'raj Rasulullah, Abu Bakar berkata apa? Idza kana sahihan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana saufa ara. Jika itu keluar dari ucapannya Rasulullah, itu cukup dan saya percaya. Intinya adalah bahwa ilmu pengetahuan betapapun kompleks dan rumitnya dan bikin orang sangat stres, tetap menunjukkan kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. Dalam Islam semuanya punya tujuan dan tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Makanya Allah ciptakan akal itu bukan kita untuk mengetahui segalanya, karena ilmu Allah itu sangat luas, tidak akan kita bisa mengetahui segalanya. Allah menciptakan akal itu agar kita tunduk kepada yang punya segalanya. Makanya itu Allah, mekanika kuantum itu menunjukkan bahwa Allah Maha berkehendak. Manusia itu tidak ada apa-apanya. Segala sesuatu yang terjadi di alam ini adalah atas kehendak Allah. Partikel-partikel kecil seperti elektron yang kelihatannya random itu sebenarnya berjalan sesuai ketetapan Allah. Dijelaskan dalam surat Hud ya. Tidak ada sesuatu pun yang melata di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya dan Dia mengetahui tempat berdiamnya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Quran surat Hud ayat 6. Jelas ya, makhluk partikel yang hanya bisa dilihat pakai mikroskop itu Allah memberikan rezeki kepada mereka. Kalau partikel kecil di dunia kuantum bisa taat pada aturan Allah, apalagi kita sebagai manusia. Mekanika kuantum menunjukkan bahwa Allah menciptakan sistem yang begitu rumit dan sempurna. Kemudian butterfly effect juga mengajarkan takdir dalam Islam. Konsep butterfly effect selaras dengan keyakinan Islam tentang takdir. Hal kecil yang terjadi dalam hidup kita, bahkan sekedar daun jatuh, semuanya sudah diatur oleh Allah.